Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai permainan peran yaitu psikodrama. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada saya sendiri, Listiani, Puji Rahayu, Sri Wulan Susilowati, Syifa Mardiana, dan Vina Piranti. Nah, sebelum kami mulai, tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Syarifita MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Next. Lagi. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai beberapa pembahasan. Yang pertama ada mengenai psikodrama, yaitu lalu definisi bermain peran atau role playing, lalu ada definisi teknik psikodrama, selanjutnya ada tujuan teknik psikodrama, ada peran konselor ataupun guru BK dalam psikodrama, ada komponen-komponen pelaksanaan psikodrama, langkah-langkah pelaksanaan psikodrama, kelebihan dan kekurangan teknik psikodrama, dan yang terakhir implikasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kami mulai memaparkan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, psikodrama merupakan salah satu metode yang ada dalam bimbingan dan konseling yang mana umumnya psikodrama ini tuh digunakan dalam suatu bimbingan kelompok. Psikodrama sendiri merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu ataupun setiap anggota yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, serta dapat menemukan konsep tentang diri dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan yang mungkin ada. Nah, dalam pelaksanaan psikodrama sendiri, umumnya setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk memberikan ataupun menguji kenyataan dari permasalahan yang dialami oleh seseorang. Nah, dalam pelaksanaannya, psikodrama ini tuh diperankan oleh seorang individu yang memiliki masalah, serta psikodrama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk terapi ataupun penyembuhan. Nah, setiap anggota kelompok di dalam psikodrama sendiri memiliki kesempatan untuk memberikan saran-saran serta pemecahan masalah terhadap individu yang memerankan masalahnya dengan tujuan untuk menciptakan suatu solusi jika seorang individu tersebut tidak dapat memikirkan solusinya sendiri. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada definisi bermain peran atau role playing. Next. Nah, bermain peran atau role playing itu merupakan salah satu usaha siswa dalam menguasai bahan pengajaran dengan bentuk pengembangan imajinasi dan penghayatan. Nah, aktivitas ini tuh bisa dilakukan oleh satu atau lebih dari pemain tergantung pada tema yang ditampilkan. Nah, bermain peran ini tuh didefinisikan sebagai kegiatan di mana peserta didik meniru atau memperagakan gerak, tingkah laku, dan ekspresi orang lain. Nah, role playing juga bisa dianggap sebagai cara untuk meningkatkan motivasi belajar yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kognitif, tetapi juga afektif dengan memperagakan sikap yang baik serta psikomotorik melalui latihan berbahasa yang langsung diperagakan sesuai imajinasi. Nah, dengan menggunakan role playing dalam psikodrama, guru BK tuh membantu siswa mengeksplorasi emosi, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan potensi mereka. Nah, proses ini juga memberikan gitu kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan bahasa dan perilaku yang mereka bayangkan yang penting untuk mempelajaran efektif dan perkembangan holistik. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Baik, saya Puji Rahayu. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on kamera karena terdapat kendala teknis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi teknik psikodrama. Next.
Nah, di sini terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Chaplin, beliau mengungkapkan jika teknik psikodrama ini merupakan teknik di mana seseorang memerankan suatu peran untuk mengeksplorasi hubungannya dengan orang lain. Nah, terutama sehubung dengan konflik internalnya. Jadi, psikodrama ini memerankan suatu peran yang berhubungan dengan hal-hal atau masalah-masalah yang menimpa pada dirinya sendiri. Kemudian, definisi yang kedua yaitu menurut Meppier, mengungkapkan jika psikodrama sebagai kumpulan teknik yang menggunakan permainan peran untuk membantu klien memahami, mengklarifikasi, atau menyelesaikan masalah-masalah dan kecemasan pribadi. Jadi, psikodrama ini merupakan suatu sarana untuk klien untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadinya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Bennett, mengungkapkan jika psikodrama sebagai salah satu bentuk permainan peran atau yang kedua ada psikodrama. Next. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan jika teknik psikodrama ini merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah melalui dramatisasi. Nah, psikodrama ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat pribadi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan teknik psikodrama. Nah, di sini ada 4 tujuan teknik psikodrama menurut Moreno dalam Yahya 2019. Nah, yang pertama itu ada membantu penanganan masalah pribadi melalui permainan peran. Nah, psikodrama ini membantu individu atau kelompok untuk mengatasi masalah pribadinya dengan cara bermain peran atau memainkan drama gitu. Nah, teknik ini tuh dapat memungkinkan individu untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam suasana yang aman dan terstruktur. Nah, kemudian yang kedua itu ada meningkatkan pemahaman diri dan perkembangan personal. Nah, psikodrama ini merupakan teknik peran yang tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman diri individu dan melalui psikodrama ini pun individu dapat menemukan konsep diri, mengenali kebutuhannya dan memahami reaksi terhadap tekanan. Nah, yang ketiga ini ada membangun suasana emosional dan kreativitas konseli. Nah, teknik dramatik ini dalam psikodrama memungkinkan individu untuk menciptakan kembali suasana emosional dan fisik yang relevan dengan permasalahannya. Nah, keaktivitasan ini dalam psikodrama ini tidak hanya dimonopoli oleh konselor, tetapi juga didorong dari konselinya itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada meringankan konflik batin dan membuka kemungkinan perubahan. Nah, dengan mendramatisasi konflik batin individu atau konseli gitu. Nah, dalam psikodrama ini dapat merasakan kelegaan dan mendapatkan wawasan baru. Nah, wawasan ini dapat membantu individu untuk mengubah perannya dalam kehidupan nyata dan dapat menghadapi masalah dengan lebih efektif. Next. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Izin off-cam karena ada kendala ya teman-teman. Nah, di sini ada komponen-komponen pokok dalam psikodrama. Nah, menurut Moreo dikutip dari Rahmi, pendekatan psikodrama mencakup berbagai komponen, yaitu ada 5 komponen. Yang pertama ada panggung bermain atau stage. Nah, panggung atau tempat bermain ini adalah lokasi di mana aksi atau psikodrama berlangsung, menyediakan ruang yang cukup bagi peserta untuk bergerak dan berkeliaran. Yang kedua, ada pemimpin psikodrama. Nah, pemimpin psikodrama ini memiliki peran penting
dalam mengarahkan psikodrama dan memerlukan seorang konselor atau terapis yang memiliki pengalaman atau keahlian yang memadai. Jadi, pemimpin psikodrama ini tuh yang memimpin jalannya psikodrama. Yang ketiga ada peran utama atau tokoh utama. Nah, tokoh utama atau peran utama ini adalah individu yang memerankan peran utama dalam suatu psikodrama. Sebagai protagonis, mereka spontan dalam menampilkan peran dan bertanggung jawab untuk merekam kembali peristiwa-peristiwa penting dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang keempat ada peran pendukung. Nah, peran pendukung adalah individu yang membantu protagonis dengan memberikan dukungan atau umpan balik selama sesi psikodrama. Dan yang terakhir ada penonton atau audiens. Nah, penonton atau audiens adalah orang yang bukan aktor dalam psikodrama, tetapi memberi dukungan atau kritik kepada protagonis dan menyadari implikasi dari tindakan yang dilakukan oleh protagonis tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik. Baik, yang selanjutnya yaitu peran konselor atau guru BK dalam teknik psikodrama. Next. Next. Baik, mungkin saat psikodrama berlangsung, guru BK atau konselor itu bertindak sebagai sutradara yang memiliki banyak peran. Nah, perannya tuh sebagai sutradara. Nah, guru BK tuh berperan sebagai produser, fasilitator, pengamat, dan analis. Nah, beliau juga memastikan proses berjalan sesuai tujuan, memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa, serta mengawasi dan mengamankan jalannya psikodrama. Nah, saat di bagian sesi akhir, guru BK itu memfasilitasi refleksi siswa, merangkum kesimpulan dan saran, serta menindaklanjuti hasil psikodrama dengan layanan BK yang tepat. Nah, melalui peran penting ini tuh, guru BK membantu siswa untuk mengeksplorasi dirinya, menyelesaikan masalahnya, dan mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pelaksanaan psikodrama. Next. Baik, langkah-langkah pelaksanaan psikodrama ini terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau warm up. Nah, tahap persiapan ini merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan solidaritas dalam kelompok. Nah, jadi di tahap persiapan ini seorang konselor atau guru BK melakukan persiapan terhadap anggota kelompoknya. Nah, seorang guru BK ini dapat membuat suasana di dalam suatu kelompok itu menjadi lebih hangat dan dekat sehingga ketika nanti melakukan psikodrama dapat terjalin lebih efektif. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau the action. Nah, the action ini terdiri dari kegiatan pemain inti dan pemeran pembantu memperagakan permainannya. Nah, pemeran inti ini memperagakan adegannya sesuai dengan apa yang dia rasakan dan terjadi secara spontan. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap aksi atau action. Nah, tahap aksi ini melibatkan kelompok dalam melakukan aksi dramatis untuk mengungkapkan pikiran, sikap, dan perasaan yang mungkin tidak mereka sadari secara langsung. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap diskusi atau tahap berbagi pendapat dan perasaan. Nah, dalam tahap ini melibatkan kelompok dalam berbagai pendapat tanpa menghakimi satu sama lain. Nah, jadi di tahap diskusi ini terdapat orang-orang atau audiens yang melihat penampilan psikodrama tadi untuk mengemukakan pendapatnya dan menilai terhadap psikodrama yang telah disampaikan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Saya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, baik, materi yang selanjutnya itu ada mengenai kelebihan dan kekurangan teknik psikodrama. Next. Nah, baik, di sini yang pertama yaitu mengenai kelebihan dari teknik psikodrama ini. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman dan memori materi. Nah, teknik ini tuh dapat membantu anggota kelompok atau individu untuk dapat memahami dan mengingat peristiwa atau materi yang akan didramatisasi dengan lebih baik melalui proses yang aktif dan interaktif. Nah, yang kedua ini ada memicu kreativitas dan inisiatif. Nah, teknik psikodrama ini juga dapat mendorong anggota kelompok atau individu untuk mengambil inisiatif dan bersikap lebih kreatif dalam mengembangkan skenario drama dan memerankan karakter dan mengekspresikan ide-ide yang mereka miliki. Nah, yang ketiga itu ada menggali potensi bakat terpendam. Nah, teknik psikodrama ini dapat membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan bakat terpendam mereka seperti berakting, melakukan public speaking, dan kerjasama antar tim. Next. Nah, yang keempat ini ada memperkuat kerjasama tim. Nah, dalam teknik psikodrama ini juga dapat membantu mendorong dan memelihara kerjasama antara pemain peran dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan drama yang optimal gitu. Nah, yang kelima itu ada menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, teknik psikodrama ini juga melatih siswa atau kelompok untuk mengambil tanggung jawab dan berbagi tanggung jawab dengan teman-teman atau anggota kelompok mereka dalam proses pembelajaran. Nah, yang keenam itu ada meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, teknik dramatisasi atau psikodrama ini dapat membantu siswa untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berbicara atau public speaking mereka agar menjadi lebih baik, lebih jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada kekurangan teknik psikodrama. Yang pertama ada kurangnya keterlibatan siswa tertentu. Nah, sebagian siswa yang tidak secara langsung terlibat dalam bermain drama mungkin merasa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran dan berakibat pada berkurangnya kreativitas mereka. Yang kedua ada memerlukan waktu yang cukup lama. Persiapan dan pelaksanaan drama membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran pada materi lain. Dan yang ketiga ada keterbatasan ruang. Teknik dramatisasi memerlukan tempat yang cukup luas untuk menunjang pergerakan dan akting para pemain sehingga sulit diterapkan di ruang kelas yang terbatas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai implikasi. Nah, teman-teman, dalam proses konseling, tentunya konselor itu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan konseling, sehingga memerlukan suatu metode yang tepat dalam penanganannya. Nah, adapun salah satu metode atau teknik dalam konseling ini, konseling ataupun bimbingan ini merupakan metode role playing yang mana terdiri dari dua jenis, yaitu ada sosiodrama dan psikodrama. Nah, dalam metode tersebut, terutama metode psikodrama, memiliki kontribusi yang baik dalam bidang bimbingan dan konseling dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang. Nah, dalam metode psikodrama ini sendiri, membantu seorang individu ataupun anggota kelompoknya dalam mengungkapkan perasaan tentang konflik, kemarahan, perasaan, rasa bersalah, serta kesedihan. Tidak hanya itu, teknik role playing ini juga membantu untuk meningkatkan toleransi antar anggota kelompok ataupun individu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling karena dalam pelaksanaannya itu memperhatikan beberapa aspek yang diantaranya yaitu satu,
menekankan terhadap keikutsertaan setiap individu secara aktif dan pelaksanaan yang menarik, sehingga mampu tercipta suatu kondisi yang menyenangkan di mana seluruh anggota kelompok dapat belajar memahami situasi dan dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, dalam pelaksanaannya nilai-nilai yang terkandung dalam proses bimbingan dan konseling dipelajari secara langsung oleh setiap individu, sehingga setiap individu tidak hanya memperoleh suatu pengetahuan baru, tetapi juga memiliki pengalaman yang bermakna, dan pengalaman tersebut cenderung sulit untuk dilupakan, sehingga diharapkan pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu kebiasaan. Dan yang terakhir ada dalam pelaksanaannya itu role playing menekankan setiap individu untuk diarahkan dalam menghayati peran dan memahami perasaan orang lain sehingga mereka dapat menghargai orang lain dan lebih mudah menerima perbedaan yang ada. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, serta jika ada pertanyaan kami persilahkan dalam kolom komentar di Google Classroom. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.